Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Bima Prasetyo. NPM saya 21106310700123 dari kelas 2D Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Di sini saya akan menjelaskan materi makalah saya, yaitu konsep pendidikan jasmani dan olahraga. Baik, yang pertama yaitu konsep-konsep pendidikan jasmani dan olahraga secara umum. Pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari sistem pendidikan secara keseluruhan. Oleh karena itu, pelaksanaan pendidikan jasmani harus diarahkan pada pencapaian tujuan pendidikan tersebut. Tujuan pendidikan jasmani bukan aktivitas jasmani itu sendiri, kan tetapi untuk mengembangkan potensi siswa melalui aktivitas jasmani. Persepsi yang sempit dan keliru terhadap pendidikan jasmani akan mengakibatkan nilai-nilai luhur dan tujuan pendidikan yang terkandung di dalamnya tidak akan pernah tercapai. Orientasi pembelajaran harus disesuaikan dengan perkembangan anak, isi dan urusan materi serta cara penyampaian yang harus sesuai sehingga menarik dan menyenangkan. Sasaran pembelajaran ditunjukkan bukan hanya untuk mengembangkan keterampilan olahraga, tetapi perkembangan pribadi anak seutuhnya. Konsep dasar pendidikan jasmani dan model pembelajaran pendidikan jasmani yang efektif perlu dipahami bagi orang yang hendak mengajar pendidikan jasmani. Pengertian pendidikan jasmani sering dikaburkan dengan konsep lain, di mana pendidikan jasmani disamakan dengan setiap usaha atau kegiatan yang mengarah pada pengembangan organ-organ tubuh manusia atau bodybuilding, kesegaran jasmani atau physical fitness, kegiatan fisik atau physical activities, dan pengembangan keterampilan atau skill development. Pengertian itu memberikan pandangan yang sempit dan menyesatkan arti pendidikan jasmani yang sebenarnya. Walaupun memang benar aktivitas fisik itu mempunyai tujuan tertentu, namun karena tidak dikaitkan dengan tujuan pendidikan, maka kegiatan itu tidak mengandung unsur-unsur pedagogi. Pedagogi adalah ilmu atau seni dalam menjadi seorang guru. Istilah ini merujuk pada strategi pembelajaran atau gaya pembelajaran. Pedagogi juga kadang-kadang merujuk pada penggunaan yang tepat dari strategi mengajar. Sehubungan dengan strategi mengajar itu, filosofi mengajar diterapkan dan dipengaruhi oleh latar belakang pengetahuan dan pengalamannya, situs pribadi, lingkungan, serta tujuan pembelajaran yang dirumuskan oleh peserta didik dan guru. Pendidikan jasmani bukan hanya merupakan aktivitas pengembangan fisik secara terisolasi, akan tetapi harus berada dalam konteks pendidikan secara umum atau general education. Tentunya, proses tersebut dilakukan dengan sadar dan melibatkan interaksi sistematik antar pelakunya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Sedangkan olahraga dalam sebagai salah satu aktivitas fisik maupun psikis orang yang berguna untuk menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan orang. Olahraga juga adalah salah satu di antara cara utama untuk mereduksi stres. Olahraga juga adalah satu tingkah laku aktif yang menyediakan metabolisme serta memengaruhi manfaat kelenjar di dalam badan untuk menghasilkan sistem kekebalan badan dalam usaha penjagaan badan dari masalah penyakit dan stres. Oleh karena itu, benar-benar disarankan pada setiap orang untuk melakukan aktivitas olahraga dengan cara teratur serta terstruktur dengan baik. Selanjutnya yaitu pengertian pendidikan jasmani. Kata fisik atau jasmani menunjukkan pada tubuh atau badan. Kata fisik seringkali digunakan sebagai referensi dalam berbagai karakteristik jasmani, seperti kekuatan fisik, perkembangan fisik, kecakapan fisik, kesehatan fisik, dan penampilan fisik. Kata fisik dibedakan dengan jiwa atau pikiran. Oleh karena itu, jika ada pendidikan ditambahkan dalam kata fisik, maka membentuk frase atau susunan kata pendidikan fisika atau pendidikan jasmani. Selanjutnya yaitu
Pengertian pendidikan jasmani. Kata fisik atau jasmani menunjukkan pada tubuh atau badan. Kata fisik seringkali digunakan sebagai referensi dalam berbagai karakteristik jasmani, seperti kekuatan fisik, perkembangan fisik, kecakapan fisik, kesehatan fisik, dan penampilan fisik. Kata fisik dibedakan dengan jiwa atau pikiran. Oleh karena itu, jika kata pendidikan atau education ditambahkan dalam kata fisik, maka membentuk frase atau susunan kata pendidikan fisik atau pendidikan jasmani, yakni menunjukkan proses pendidikan tentang aktivitas yang mengembangkan dan memelihara tubuh manusia. Menurut ahli Nixon and Caution pada tahun 1963 mengemukakan bahwa pendidikan jasmani didefinisikan sebagai fase dari seluruh proses pendidikan yang berhubungan dengan aktivitas dan respon otot yang giat dan berkaitan dengan perubahan yang dihasilkan individu dari respon tersebut. Dan menurut ahli Bucher pada tahun 1979 mengemukakan pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari suatu proses pendidikan secara keseluruhan adalah proses pendidikan melalui kegiatan fisik yang dipilih untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan organik, neuromuskuler, intelektual, dan emosional. Definisi pendidikan jasmani adalah suatu proses pendidikan melalui aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan, motorik, pengetahuan, dan perilaku hidup sehat dan aktif, sikap sportif, dan kecerdasan emosi. Lingkungan belajar diatur secara seksama untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan seluruh ranah jasmani, psikomotorik, kognitif, dan afektif setiap siswa. Selanjutnya yaitu pengertian olahraga. Makna olahraga menurut Ensiklopedia Indonesia adalah gerak badan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih yang merupakan regu atau rombongan. Sedangkan dalam Webster New College Dictionary pada tahun 1980 yaitu ikut serta dalam aktivitas fisik untuk mendapatkan kesenangan dan aktivitas khusus seperti berburu atau dalam olahraga pertandingan atletik di Amerika Serikat. UNESCO mendefinisikan olahraga sebagai setiap aktivitas fisik berupa permainan yang berisikan perjuangan melawan unsur-unsur alam, orang lain, ataupun diri sendiri. Sedangkan Dewan Eropa merumuskan olahraga sebagai aktivitas spontan, bebas, dan dilaksanakan dalam waktu luang. Definisi terakhir ini merupakan cikal bakal panji olahraga di dunia sport for all dan di Indonesia pada tahun 1983 memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Puncak dalam pembentukan manusia Indonesia seutuhnya yang berkualitas berdasarkan Pancasila. Untuk penjelasan pengertian olahraga menurut Edward pada tahun 1973, olahraga harus bergerak dari konsep bermain, games, dan sport. Ruang lingkup bermain mempunyai karakteristik antara menurut Kholik Muthohir, olahraga adalah proses sistematik yang berupa segala kegiatan atau usaha yang dapat mendorong, mengembangkan, dan membina potensi-potensi jasmania dan rohania sebagai perorangan atau anggota masyarakat dalam bentuk permainan, perlombaan, atau pertandingan dan prestasi lain. Baik, selanjutnya perbedaan pendidikan jasmani dan olahraga. Di sini perbedaan pendidikan jasmani dan olahraga yaitu yang pertama, objek pendidikan jasmani yaitu seluruh siswa, sedangkan olahraga objeknya yaitu siswa yang berminat atau berbakat dalam cabang olahraga tertentu, misalnya atlet. Kemudian subjek pendidikan jasmani yaitu guru pendamping, sedangkan olahraga pelatih. Tujuan pendidikan jasmani yaitu untuk mencapai tujuan pendidikan, sedangkan olahraga untuk mencapai prestasi yang setinggi-tingginya. Materi pendidikan jasmani yaitu tentang semua aktivitas fisik atau gerak termasuk olahraga, sedangkan olahraga materinya yaitu cabang-cabang olahraga. Dan sasaran aspek dari pendidikan jasmani yaitu aktivitas fisik atau gerak sebagai alat, sedangkan olahraga yaitu sasarannya
terkuasainya cabang-cabang olahraga tertentu yang diminati. Materi selanjutnya yaitu hubungan olahraga dengan pendidikan jasmani. Dalam memahami arti pendidikan jasmani, kita harus juga mempertimbangkan hubungan antara bermain dan olahraga. Sebagai istilah yang lebih dahulu populer dan lebih sering digunakan dalam konteks kegiatan sehari-hari, pemahaman tersebut akan membantu para guru atau masyarakat dalam memahami peranan dan fungsi pendidikan jasmani secara lebih konseptual. Bermain pada intinya adalah aktivitas yang digunakan sebagai hiburan. Ketika kita menunjuk pada olahraga sebagai aktivitas kompetitif yang terorganisir, mengartikannya bahwa aktivitas khusus sudah disempurnakan dan diformalkan hingga kadar tertentu sehingga memiliki beberapa bentuk dan proses tetap dan terlibat. Peraturan misalnya baik tertulis maupun tidak tertulis digunakan atau dipakai dalam aktivitas tersebut, dan aturan atau prosedur tersebut tidak dapat diubah selama kegiatan berlangsung kecuali atas kesepakatan semua pihak yang terlibat. Di atas pihak lain, pendidikan jasmani mengandung elemen baik dari bermain maupun dari olahraga, tetapi tidak berarti hanya salah satu saja atau tidak juga harus selalu seimbang di antara keduanya, sebagaimana dimengerti dari kata-katanya. Pendidikan jasmani adalah aktivitas yang ditemani yang memiliki tujuan kependidikan tertentu. Pendidikan jasmani bersifat fisik dalam aktivitasnya, dan pendidikan jasmani dilaksanakan untuk mendidik. Hal itu bisa berlaku bagi bermain dan olahraga, meskipun keduanya selalu digunakan dalam proses kependidikan. Bermain, olahraga, dan pendidikan jasmani melibatkan bentuk-bentuk gerakan dan ketiganya dapat melumat secara pas dalam konteks pendidikan jika digunakan untuk tujuan-tujuan kependidikan. Misalnya, olahraga profesional di Amerika umumnya disebut atletik, dianggap tidak punya misi kependidikan apa-apa, tetapi tetap disebut sebagai olahraga. Olahraga dan bermain dapat eksis meskipun secara murni untuk kepentingan pendidikan atau untuk kombinasi keduanya. Kesenangan dan pendidikan tidak harus dipisahkan secara eksklusif, keduanya dapat dan harus beriringan bersama. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan dari makalah saya, itu tentang konsep pendidikan jasmani dan olahraga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.